Global Priest, episode 630 sampai 631, menangkap Mayumi dan mengurung Seiichiro. Setelah beberapa saat, Sang Yi pun memutuskan akan melihat keadaan pertarungan bawahannya dengan Seiichiro. Dari kejauhan Sang Yi melihat Seiichiro yang membangkitkan kekuatan apinya. Api itu menyelimuti tubuhnya dan bersiap melawan semua bawahan Sang Yi. Seiichiro setelah membakar dua orang bawahan Sang Yi. Dia mengejar Bailey dan Liang Yu dengan semangat, karena dendam kedua anak buahnya telah dikalahkan. Dia ingin menjadikan mereka menyusul temannya. Liang Yu dan Bailey pun lari. Seiichiro berkata, "Aku belum kalah. Selama aku masih hidup, aku bisa memulai lagi. Eclipse Moon tidak akan pernah hancur selama aku masih hidup," ucapnya dengan marah, dan terus mengejar Bailey dan Liang Yu. Sang Yi yang mengintip kaget, karena bawahannya terdesak diserang Seiichiro. Dia merasa keadaan semakin memburuk. Sang Yi melihat jam, dan sudah melewati setengah jam. Sedangkan kesepakatan tim reinkarnasi datangnya, dalam waktu itu, Sang Yi berpikiran bahwa Gao Changkong ingin dia mati dulu. Dan Gao Changkong datang mengambil sisa-sisa peperangan. Sang Yi pun berjanji bahwa itu tak akan pernah terjadi. Lalu Sang Yi menghubungi protokol sambungan. Dia meminta disambungkan ke pusat komando kota Blizzard. Sesudah terhubung, Komandan Zhu menyapa Sang Yi dan meminta laporan bagaimana keadaannya. Sang Yi pun menjelaskan bahwa tim reinkarnasi belum tiba. Sang Yi mengatakan kepada Komandan Zhu bahwa Gao Changkong kemungkinan sudah bekerja sama dengan Eclipse Moon. Tetapi Komandan Zhu tidak percaya Gao Changkong menjadi mata-mata Eclipse Moon. Sang Yi pun menjelaskan bahwa aturan pertama tim investigasi adalah menghargai waktu. Namun ini, sudah setengah jam lebih tim reinkarnasi belum juga tiba. Ditolak alasan pertama, Sang Yi mengatakan bahwa kemungkinan Gao Changkong bekerja sama dengan tim Eclipse Moon, dan mengatakan bahwa mereka ingin kita hancur. Komandan Zhu pun akan segera mengambil tindakan. Ia akan segera menghubungi tim reinkarnasi dan memerintahkan Sang Yi untuk memusnahkan Seiichiro apapun caranya. Sang Yi menerima misi yang diberikan Komandan Zhu dengan tanpa ragu, karena kembali ke tempat pertarungan. Seiichiro terus menyerang bawahan Sang Yi dengan penuh amarah. Dia terus berteriak, "Matilah, matilah kalian semua." Seiichiro berhasil menghantam salah satu bawahan Sang Yi. Lalu Seiichiro melihat ke arah wanita di dekatnya dan mengatakan bahwa dia adalah target selanjutnya. Seiichiro bersiap untuk menyerangnya. Setelah siap untuk menyerang, tiba-tiba serangannya tertahan. Ternyata itu adalah Kanute yang sudah dipanggil Xingxi untuk membantu menyelamatkan temannya. Namun Kanute tidak kuat menghalangi serangan Seiichiro yang sangat brutal. Seiichiro menghantam dan membakar Kanute. Seiichiro berteriak memanggil Sang Yi untuk keluar menghadapinya. Dia pun terus mengancam Sang Yi. Dia berjanji, jika Sang Yi tidak menghadapinya, dia tidak akan segan untuk membunuh semua bawahan Sang Yi. Dan kedua wanita teman dekat Sang Yi. Sang Yi bergumam dalam hatinya, "Jika aku keluar sekarang, yang mati hanya aku ya. Apakah Mayumi sudah ditemukan belum ya?" Kedua bawahan yang ditugaskan menangkap Mayumi pun sudah menemukannya. Mereka kebingungan apakah harus langsung membunuhnya atau tidak. Dalam kebingungan, mereka berdua mencoba berpendapat bahwa daripada gak tahu harus diapain, mereka membawa Mayumi kepada Sang Yi. Karena mereka teringat bahwa Mayumi adalah kunci pertempuran. Jadi Mayumi adalah orang penting. Sebelum mereka membawa Nai, mereka mengancam untuk menakuti Mayumi agar tidak kabur. Karena kalau kabur mereka tak akan segan membunuhnya. Mayumi pun menuruti mereka berdua bahwa dia tidak akan berusaha melarikan diri. Mereka berdua pun membawa Mayumi ke hadapan Sang Yi dan menanyakan harus diapakan. Sang Yi pun menjelaskan bahwa dia tak akan membuang atau membunuhnya. Karena Sang Yi berpikir dia akan berguna jika berada di pihaknya. Tanpa lama Sang Yi memanggil Xingxin. Xingxin pun mendatangi Sang Yi dengan cepat. Dia menanyakan ada keperluan apa, karena Xingxin tadinya masih ada di medan pertarungan dengan Seiichiro. Ternyata Sang Yi menyuruh Xingxin untuk mengeluarkan kekuatannya kepada Mayumi, agar Mayumi bisa berada di pihak Sang Yi dan membantu mereka. Xingxin pun berkata siap dan langsung mengeluarkan kekuatannya. Setelah dirasa Mayumi sudah ada di bawah pengaruh kekuatannya, Xingxin pun menginterogasinya, menanyakan semua tentang Seiichiro dan cara agar bisa mengalahkan dan membunuh Seiichiro. Mayumi pun menjelaskan bahwa Seiichiro gak bakal mudah dikalahkan, kecuali sumber kehidupannya habis, dan cara menghabiskan sumber kehidupannya adalah membunuhnya 10.000 kali.
karena tetes darah itu tetap bisa menjadi sumber kehidupan buat Seiichiro. Jingxi dan Zhang Yi yang belum puas menanyakan lagi, apakah ada cara lain selain itu. Mayumi menjelaskan kembali bahwa jalan lain untuk menghancurkannya adalah mencari cara bagaimana agar Seiichiro menghancurkan dirinya sendiri. Setelah mendengar penjelasan Mayumi, si gendut kaget lalu berteriak, ini bukan omong kosong kan? Bagaimana cara agar dia bisa menghancurkan dirinya sendiri? Itu sangat sulit. Zhang Yi bersiap untuk berangkat melawan Seiichiro. Anak buahnya bertanya kepada Zhang Yi, apakah sudah mendapatkan ide atau belum? Zhang Yi menjawab, ya kurang lebih seperti yang dijelaskan tadi sama Mayumi. Kita hanya harus mencobanya, ucapnya dengan santai. Zhang Yi berkata kepada semuanya bahwa bisa mengendalikan Mayumi sudah dianggap kemenangan setengah jalan. Karena Mayumi adalah kunci kekuatan Seiichiro. Di medan pertarungan, Seiichiro yang sudah bersiap akan menyerang Bailey dan Lianyu, berkata kepada mereka berdua, aku sudah melihat pertarungan kalian berdua. Lebih baik menyerah saja dan serahkan Zhang Yi. Bahkan Seiichiro menawarkan kepada mereka untuk bergabung dengannya di tempat lain. Jingxi memerintahkan Mayumi untuk mengambil kemampuan yang telah dia berikan kepada Seiichiro. Tanpa berkata apapun Mayumi langsung melakukannya. Seiichiro keheranan karena api yang menyelimuti tubuhnya hilang dikit demi sedikit tanpa ada yang menyerang sama sekali. Beberapa saat kemudian Seiichiro mengingat bahwa bawahannya ada seseorang yang bernama Mayumi. Dia pun menyimpulkan bahwa kekuatannya berasal dari dia. Sebelum menemukan jawaban yang pasti, Zhang Yi berteriak dari atas, memanggil Seiichiro. Setelah menengok ke sumber suara, Seiichiro pun ingat bahwa dia itu Zhang Yi yang sudah ditunggunya. Tanpa pikir panjang lagi, Seiichiro langsung melancarkan serangan ke arah Zhang Yi. Dengan santai Zhang Yi menghindari serangan dan langsung membidik Seiichiro dengan senapannya. Dengan sombong Seiichiro berkata, bagaimana bisa peluru mengejar gerakannya? Dor. Peluru yang ditembakkan Zhang Yi tepat mengenai kepala Seiichiro. Setelah tertembak, Seiichiro bangkit kembali sambil mengatakan, bagaimana bisa peluru Zhang Yi bisa mengenainya? Sambil tertawa kecil, Zhang Yi menjawab bahwa orang yang memberi kemampuan Seiichiro telah berada di pihaknya. Zhang Yi pun melanjutkan membidik Seiichiro dan langsung tepat mengenai kepalanya lagi. Zhang Yi langsung menginstruksikan kepada bawahnya untuk segera menyemprotkan nitrogen ke arah Seiichiro sebelum dia bisa bangkit kembali. Xiao Miao dan teman-temannya pukercap menyemprotkan nitrogen ke seluruh badan Seiichiro. Zhang Yi yang melihat tubuh Seiichiro beku bergumam dalam hatinya, gak papalah belum membunuhnya. Ini juga sudah cukup untuk mengurungmu. Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.